bagaimana peran anak muda dalam menjaga kerukunan antar agama saat ini. Baik, shalom. Puji Tuhan, terima kasih banyak sudah bisa beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, satu kebanggaan bagi saya. Dan saya syukur pasti ini semua ada dalam rencana Tuhan. Tidak kebetulan ya. Jadi pertanyaan yang disampaikan menurut pemahaman saya, yang bagaimana peran anak muda dalam menjaga kerukunan antar agama saat ini, yang saya pelajari dan selama ini puji Tuhan saya juga terlibat di dalam kegiatan kaum muda, ya, baik di tempat ini juga dan beberapa persekutuan doa di Kota Kupang ini. Dan puji Tuhan saya melihat bahwa untuk kerukunan ya, umat beragama ini sangat baik dan berjalan dengan baik, dan saya lihat anak-anak muda juga sudah mulai begitu giat ya, giat untuk beribadah kepada Tuhan ya. Ada beberapa persekutuan anak muda juga yang dijalankan di kampus, bahkan kegiatan-kegiatan di sini. Jadi menurut saya supaya kerukunan itu atau tetap bisa memahami kebenaran firman Tuhan itu harus setia membaca kebenaran firman Tuhan, setia membaca Alkitab supaya iman semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, jadi bagi anak-anak muda supaya ke depan bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya hal yang terutama, yang pertama dan yang terutama ini tuh dia harus mencari wajah Tuhan. Ya. Karena Alkitab tercatat bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi supaya ke depan anak-anak semua boleh berhasil meraih cita-cita, itu sudah harus setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pertanyaan yang pertama, apakah ada tantangan dalam menjaga kerukunan antar agama saat ini? tantangan. Ya, kalau untuk tantangan pasti ada. Ya, tantangan itu pasti ada karena di dalam organisasi sekarang sudah banyak organisasi. Ya, itu ada GMIT, GPDI, untuk Pentakosta, GBI dan banyak organisasi. Tetapi puji Tuhan lewat berbagai macam organisasi juga saya melihat bahwa ada persatuan di dalamnya sehingga tidak fanatik. Kalau dulu tuh fanatik sekali, ya, tantangannya itu fanatik sekali karena ada perbedaan begitu di dalam tata cara beribadah. Tetapi sekarang puji Tuhan sudah ada kerjasama yang baik. Jadi ibadah itu sudah berjalan dengan baik. Apa harapan Ibu terhadap kehidupan antar beragama di masa yang akan datang? Kalau harapan untuk kehidupan ke depan, harapan saya percaya bahwa ketika anak-anak muda yang ada, ya, ketika anak-anak muda tetap hidup berkomitmen, memiliki keputusan atau berkomitmen untuk giat di dalam pekerjaan rohani, pelayanan, saya percaya bahwa pasti ada hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, ada berkat-berkat yang Tuhan pasti sediakan bagi anak-anak muda. Harapan karena firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang tidak pernah secara manusia kita pikirkan. Seperti firman Tuhan bahwa apa yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang pasti Tuhan sediakan ketika kita setia tekun untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin seperti itu. Apa pesan Ibu
masyarakat agar tetap hidup dalam damai meskipun dalam perbedaan. Harapan saya yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya generasi penerus, anak-anak muda yang sekarang, atau mahasiswa sekarang kan generasi penerus. Kami yang sudah umur 40-an, 50-an, Alkitab bilang umur manusia itu 70 tahun, kalau masih kuat 80. Kalau sudah lewat 80 berarti penderitaan. Jadi puji Tuhan bagi anak-anak muda yang ada, harus berkomitmen untuk berdoa agar generasi penerus ke depan bisa menjalankan firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan supaya semua tetap aman, damai, terkendali, ya, seperti itu. Jadi ini pesan saya, harus tetap setia, mengasihi Tuhan, ya, seperti yang tadi saya sampaikan dalam khotbah bahwa hukum yang terutama yaitu mencintai Tuhan. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, itu hukum yang pertama. Lalu hukum yang kedua yaitu cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi tetap mencintai Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan saya percaya bahwa pasti ada damai dan sukacita, kebahagiaan yang Tuhan pasti berikan. Lalu cita-cita anak-anak semua pasti Tuhan dengar, Tuhan pasti akan menolong sehingga bisa menyelesaikan setiap tugas yang ada, bahkan bisa berhasil menjadi pemimpin rohani atau pemimpin masa depan yang penuh dengan berkat, penuh dengan kemenangan. Jadi ini doa saya juga sebagai seorang pemimpin. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan pasti nyata di dalam kehidupan pendidikan ke depan.